complete unique combination of animals, plants, microorganisms, and physical characteristics that define a location. Ya, jadi keanekaragaman ekosistem itu tidak hanya faktor biotiknya saja, tapi juga faktor abiotik, ya. Nah, tidak hanya dilihat dari organismenya saja, tapi juga physical karakteristiknya, ya, karakteristik fisiknya seperti apa sih, sehingga kita bisa tahu, oh ada ekosistem hutan hujan tropis, ada ekosistem sabana, savana, ada ekosistem tundra, ada ekosistem gurun, ada ekosistem kutub, misalkan seperti itu, ya. Dari sudut pandang manusia atau dari sudut pandang kita sebagai orang yang memanfaatkan atau bisa, ya, istilahnya bisa diberi kemampuan memanfaatkan biodiversitas. Mengapa biodiversitas itu penting? Untuk apa? Karena manusia itu bergantung pada biodiversitas itu untuk, ya, kesehatannya, ya, untuk kemakmuran hidupnya, untuk kebahagiaannya, ya. Semua ini bergantung dari biodiversitas. Loh, kok bisa? Bagaimana, Bu? Ya, coba orang zaman dulu, bahkan sampai zaman sekarang, kalau batuk, pakai tanaman apa nih untuk menyembuhkannya? Pakai apa biasanya? Jeruk nipis, Bu. Jahe. Jahe, jeruk nipis, apalagi yang lainnya? Kencur. Kencur. Nah, Bunga belimbing. apa? Jahe, Bu. Jahe, semua yang ada min-minnya, ya. Nah, bayangkan kalau tidak ada diversitas itu, ya. Orang di belahan dunia mana, ya, bumi yang mana ini, kalau tidak ada variasinya juga akan kebingungan, ya. Coba, semuanya suka ke pantai atau ada yang suka di gunung untuk healing. Nah, ini zaman now ini sukanya healing, kita healing gitu, ya. Kalau tidak ada keanekaragaman ekosistem, wah, mana bisa kita menikmati itu, ya, sama semuanya, ya. Ya. Untuk apa biodiversitas itu bagi manusia? Untuk mendapatkan makanan, obat-obatan, kemudian juga untuk menunjang kehidupannya, ya. People get food and many medicines and industrial products from the wild and domesticated components of biological diversity. Ya. Sekarang kita akan lihat the value of biodiversity, ya. Nilai yang ada pada keanekaragaman tadi. Ada namanya nilai intrinsik, ada nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai yang melekat pada organisme itu sendiri. Meskipun tidak digunakan oleh manusia, ya, atau organisme yang lain tidak dimanfaatkan, tetap suatu organisme atau suatu biodiversitas keanekaragaman itu punya nilainya. Sedangkan nilai ekstrinsik, utilitarian, kegunaan, instrumental, nilai tambah, itu adalah ketika suatu keanekaragaman itu sudah dimanfaatkan. Ya, nilai kebermanfaatan, nilai kegunaan, itu adalah nilai ekstrinsik. Oke. Biodiversity also has value in its own right, ya. Punya nilainya sendiri meskipun tidak dimanfaatkan oleh manusia atau kita memandangnya tidak berguna begitu, ya. Tapi dengan adanya itu, ya, kita harus paham bahwa kalau kita di Islam sudah jelas bahwa manusia ini diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, ya, bahwa tidak boleh melakukan kerusakan, ya. Nah, karena apa? Kita lihat ternyata bahwa
semua makhluk hidup itu punya nilainya sendiri-sendiri, ya. Oke. Secara tidak kita sadari, ya, manusia itu juga bergantung dengan spesies yang lain. Untuk apa? Contohnya, apa yang sudah dilakukan atau apa manfaatnya dengan adanya keanekaragaman, ya, kita bisa dapatkan air yang bersih, ya. Kita bisa menghirup oksigen. Karena apa? Tumbuh-tumbuhan ini dapat memfiksasi nitrogen, ya, kemudian dia melakukan proses fotosintesis, respirasi, dan sebagainya, ya, kita juga mendapat manfaatnya. Recycling nutrient and waste, ya. Kemudian pollinating crops. Proses penyerbukan pada tanaman budidaya atau pertanian, ya. Oke. Tumbuhan dan bakteri ini bisa melakukan fotosintesis, termasuk juga alga, ya. Bakteri ini kelompoknya cyanobacter, ya, yang bisa menghasilkan oksigen yang kita hirup, ya kan? Orang kalau sesak nafas itu, atau kemarin ya kasus yang ramai COVID itu juga berburu tabung oksigen, ya kan? Itu beli. Nah, sementara kalau ada organisme yang lain di sekitar kita, mereka menyediakan oksigen itu secara gratis, ya kan? Nah, pohon mengabsorpsi karbon dioksida, ya. Bayangkan kalau tidak ada pohon-pohonan, ini macet-macetan, ya, semua punya kendaraan, ya, atau pabrik-pabrik semuanya beroperasi, karbon dioksida, karbon monoksida yang dihasilkan, siapa yang menyerap, ya, pepohonan, ya. Tuh. Oke. Bagaimana mengkategorisasi nilai atau mengelompokkan nilai, ya? Nilai yang ada di keanekaragaman tadi bisa dikategorikan sebagai nilai yang dapat langsung digunakan, yang mana ini adalah barang gunaan, ya. Ada yang indirect use value, nilai yang tidak langsung digunakan, yaitu berupa jasa atau layanan. Ada juga nilai yang memang tidak digunakan, tapi dia berpotensi, atau dia memang sudah ada, tapi tidak kita gunakan, atau yang nilai tersebut, ya, kita bisa tahu kebermanfaatannya untuk generasi selanjutnya, ya. Sekarang kita masuk ke kategori nilai yang pertama, direct use value adalah barang-barang gunaan. Contohnya ada makanan, ya, building materials, ya, material bangunan, kemudian bahan bakar, paper product, fiber, industrial product, medicine, ya. Makanan, ada yang bisa mencontohkan dari keanekaragaman itu kita bisa dapatkan makanan. Coba di Indonesia sendiri misalkan makanan pokoknya apa sih? Wilayah-wilayah tertentu kan beda-beda, ya. Seperti padi, beras, Bu. Padi, Terus apalagi kalau di Indonesia bagian timur? jagung, sagu, sayuran, Sagunya jadi papeda, ya. Kemudian building materials. Apa sih keanekaragaman yang bisa dijadikan sebagai building materials, barang gunaan? pohon bambu, kayu, jati, sengon, meranti, Ya, mahoni. Ini yang dibawa bapaknya apa ini? Bambu, bambu, Bukan bisa dipakai juga, ya. Kemudian bahan bakar. Coba bahan bakar apa? kayu,
Kelapa sawit. Kayu bakar. Sabut kelapa juga bisa ya. Tanaman jarak juga bisa kan dijadikan biofuel ya. Kemudian paper product, ini kan juga dari kayu, dari tanaman ya. Fiber ini apa ini? Serat untuk tekstil. Dari apa ini? Kapas. Kapas. Serat. Sutra juga bisa. Benar. Yang lainnya serat nanas juga mungkin ada kan? Atau pohon pisang ya, itu juga mulai ya dipakai gitu katanya untuk tekstil. Termasuk juga di hewan-hewan yang terkenal kalau di tempat yang dingin mereka pakai apa? Bulu domba. Oke, industrial product ya, wax, kemudian juga karet. Nah ini mungkin ada yang dekat rumahnya menyadap pohon karet ya kan, getah karet. Dan minyak kayu putih misalkan, itu kan dari tanaman juga ya, hasil ekstraksinya. Obat-obatan. Nah, obat-obatan juga sama, ini banyak sekali ya. Sekitar 80% ya masyarakat di negara berkembang menggunakan tanaman sebagai sumber utama obat-obatannya ya. Jadi buat jamu misalkan kalau di kita ya, kearifan lokalnya, dan bahkan 57% dari hampir 150 obat yang diresepkan itu berasal dari biodiversitas tumbuh-tumbuhan ya, karena memang senyawa aktifnya kan berasal dari tanaman ya, anti kanker ya, kemudian pereda nyeri, kemudian juga obat malaria ya dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke nilai yang kedua. Kategori nilai yang kedua adalah indirect use values, nilai yang tidak langsung kita pakai ya, bukan barang gunaan, tapi dia memberikan nilai juga. Misalkan regulating global process such as atmosphere and climate. Adanya daur ulang nutrisi tadi ya, itu juga berpengaruh ya. Kita bisa merasakan tanah yang subur misalkan ya, atau air yang jernih dan sebagainya ya. Kemudian pollination and seed dispersal. Apa ini maksudnya? Coba ada yang tahu? Proses penyerbukan dan pemencaran biji ya. Siapa yang kemudian kita punya kebun ya, kebun rambutan, pohon rambutan gitu ya. Apa iya si pemilik kebun itu kemudian menyerbukkan bunganya sendiri satu-satu gitu? Tidak kan? Pasti dibantu oleh si polinator, bisa kupu-kupu, kemudian bisa kelelawar, bisa dibantu angin dan sebagainya ya. Nah, tapi kita bisa rasakan manfaatnya karena ada proses polinasi dari keanekaragaman hewan-hewan tadi, ya kan? Genetic library inspiration and information, ya, scientific and educational, tourism and recreation, ya, dan seterusnya. Di bawah ini ada, ya. Adanya fotosintesis ini tadi menghasilkan oksigen yang mana bisa kita hirup, ya. Ini juga merupakan nilai dari servis atau layanan yang diberikan karena adanya keanekaragaman dari organisme, ya. Kemudian juga konservasi air dan tanah misalkan, ya. Di hutan mangrove karena ada keanekaragaman, ada jenis tanaman yang bisa bertahan pada kondisi dengan air bersalinitas tinggi, yaitu pohon bakau, ya, mangrove. Maka
daerah hutan mangrove itu juga bisa dimanfaatkan oleh siapa? Misalkan ikan-ikan kecil ya, untuk habitatnya, habitat burung ya, dan sebagainya. Kita juga bisa merasakan manfaatnya, minimize damage from waves and floods ya. Jadi kalau ada hutan bakonya ini tidak mudah untuk abrasi ya, akan lebih aman dari ombak yang besar atau juga floods itu banjir ya, gitu, banjir rob, banjir dari air laut ya. Nih, kalau nutrient cycling, biodiversity is critical to nutrient cycling and soil renewal ya. Jadi dengan adanya si decomposer tadi merombak material-material, ini siapa yang menguburkan hewan di hutan? Kan enggak ada nih. Oh, ada hewan yang mati, kita kubur. Tidak begitu kan? Mereka ini akan didekomposisi ya oleh kelompok mikroorganisme sehingga tanahnya di situ justru juga bisa subur kembali ya. Kalau tanahnya subur, pohon-pohonannya bisa tumbuh dengan baik ya. Kemudian siklus nutrisi terjadi. Polinasi dan juga pemencaran biji. Many flowering plants depends on animals for pollination to produce food ya. Jadi banyak sekali ini untuk reproduksinya, untuk kelangsungan hidup dari tanaman itu bergantung pada polinator ya. Bahkan 30% dari produk pertanian kita atau istilahnya panennya manusia itu bergantung pada layanan gratis ya dari si polinator. Yang mana kalau hewan kita nggak perlu ngegaji kan, nggak perlu digaji nih hewan-hewannya. Sebagai sumber inspirasi dan informasi, biomimikri, biomimetik ya, kita bisa mengadaptasi ya dari keanekaragaman organisme di sekitar kita menjadi suatu teknologi yang bisa kita terapkan ya. Contohnya apa? Ini penyelam biasanya untuk mempermudah pergerakan di air dia pakai kaki katak ya, atau istilahnya suatu pakaian gitu ya, yang atau bagian dari pakaiannya itu yang menyerupai kaki katak. Karena ternyata kalau ada selaputnya itu akan lebih mudah. Nah, kemudian diadaptasi, dibuatlah produk itu. Contoh lainnya ada helikopter ya. Dia meniru kinerjanya dari capung ya. Contoh lainnya lagi ada di bidang teknik sipil ya. Ada pondasi cakar ayam. Nah, oh iya kok bisa ya ayam apa yang gede itu, ayam bangkok atau ayam yang lain ya. Ini padahal tubuhnya sekian kali ukurannya daripada kakinya. Tapi kakinya kok bisa menopang ya, tubuh yang besar tadi. Oh, ternyata struktur dari kakinya itu yang membuat si ayam tadi bisa seimbang. Ya, tidak oleng. Padahal tubuhnya gede, tapi kakinya kecil. Nah, ini yang diadaptasi untuk membangun bangunan ya, atau gedung begitu dengan fondasi cakar ayam ya, strukturnya seperti cakar ayam. Kemudian biologi terapan ya, medical models. Nah, contoh medical modelsnya si beruang ini kan melakukan hibernasi nih ya, selama berbulan-bulan mungkin dia tidak makan, tidak minum ya. Nah, bagaimana kemudian organ yang ada di tubuhnya ini yang dipelajari. Untuk apa? Misalkan ada pasien koma, orang yang sakit ya, yang sudah lama ya hanya bisa tidur aja ya, atau pasien dengan trauma tertentu. Nah, ini mempelajarinya dari fenomena hibernasinya beruang ya. Beruang ini setelah hibernasi kan dia kemudian bisa aktivitas lagi. Nah, gimana kalau orang yang sakit ya? Seperti itu. Spiritual and cultural values mungkin ada di daerahnya
mau menikah gitu, masih ada adat prosesi siraman, dia pakai bunga 7 rupa, misalkan seperti itu ya. Nah ini kan juga karena adanya keanekaragaman bunga tadi ya. Oke, kemudian nilai estetika. Nah, orang bisa merasakan manfaatnya ya, akan merasa senang ya ketika berada di alam bebas ya, misalkan ke pantai atau ke gunung ya, menikmati apa istilahnya, alam yang bebas ya, yang luas, lihat ikan macam-macam kan seneng nih ya. Seperti itu ya. Jadi ingat bahwa biodiversitas pun ya itu punya nilainya ya. Oke, coba kita recap, kita ulang lagi ya materinya tadi. Biodiversitas itu meliputi ada 3 ya, ada genetik, apalagi dan ekosistem ya. Kemudian kita bisa melihat sebetulnya nilainya. Nilai dari biodiversitas itu dibagi jadi 2. Ada nilai intrinsik dan ekstrinsik, betul. Nilai-nilai intrinsik itu merujuk pada nilai apa? Nilai yang Nilai yang melekat pada organisme. Betul. Kalau nilai ekstrinsik, nilai saat atau nilai yang digunakan atau nilai kebermanfaatan. ya, nilai kebermanfaatan, nilai kegunaan, ya. Echoing ini ya, menggema karena di satu ruang. Buka Zoom-nya. Jadi kemudian nilai ekstrinsik, contoh-contohnya apa nilai